Bersama 15 sponsor ITDC dan MGPA siap sukseskan MotoGP Mandalika, Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA bersama 15 perusahaan terkemuka di Indonesia siap mensukseskan penyelenggaraan salah satu event Mandalika GP Series paling bergengsi tahun ini, yaitu Pertamina Grand Prix of Indonesia 2022. Event ini akan dihelat pada 18 hingga 20 Maret mendatang di Pertamina Mandalika Sirkuit Lombok, Nusa Tenggara Barat. 15 perusahaan yang telah berkomitmen menjadi sponsor Mandalika GP Series tersebut adalah PT Pertamina Persero untuk track naming rights serta PT Telkom Indonesia, PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, PT Bank Rakyat Indonesia Persero, PT Bank Mandiri Persero, PT PGM Tbk sebagai venue partner, PT Goto Gojek, Tokopedia, dan PT PP Persero sebagai main sponsor. Selain itu ada juga Aprilia Indonesia, Astra Honda Motor, GMT Express, PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk, TDR High Performance Technology, RCB atau Racing Boy, dan KYT Helmet sebagai supporting sponsor. Selasa 8 Maret, ITDC Group memperkenalkan para sponsor tersebut dalam konferensi pers Mandalika GP Series di Mandalika GP Hope Oval Atrium Epicentrum World, Jakarta. Konferensi pers dihadiri oleh Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko ITDC Nugda Akadi, Direktur Pengembangan Bisnis ITDC Emma Widyastuti, Wakil Direktur Utama MGPA Cahya Dewanda, dan perwakilan para sponsor Mandalika GP Series. Mandalika GP Series adalah identitas resmi untuk semua event balap yang berlangsung di Pertamina Mandalika Circuit. Kehadiran Mandalika GP Series bertujuan untuk semakin meneguhkan dan memperkuat brand image The Mandalika sebagai destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP dengan konsep Sport and Entertainment Tourism Destination. Mandalika GP Series adalah salah satu upaya ITDC Group dalam mewujudkan The Mandalika sebagai Sport and Entertainment Tourism Destination kelas dunia yang akan meningkatkan country branding Indonesia di mata dunia serta memberikan dampak yang besar bagi perekonomian dan mempercepat pemulihan pariwisata lokal dan nasional di tengah pandemi. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh official sponsor atas dukungan bagi Pertamina Grand Prix of Indonesia yang akan berlangsung pada 18 hingga 20 Maret mendatang. Kerjasama ini semakin menunjukkan bahwa event ini bukan hanya milik ITDC dan MGPA saja, tapi milik seluruh bangsa Indonesia, kata Direktur Keuangan, Strategi dan Manajemen Risiko ITDC Nugda Akadi ke suara.com melalui edaran tertulis. Wakil Direktur Utama MGPA Cahya Dewanda mengatakan, MGPA akan terus fokus untuk meningkatkan kerjasama dalam penyelenggaraan event-event yang akan berlangsung di The Mandalika. Tentunya MGPA akan sangat terbuka terhadap semua bentuk kolaborasi baik dari perusahaan swasta maupun BUMN. Kami siap bekerja sama untuk menyelenggarakan event balap internasional di Indonesia, khususnya di Pertamina Mandalika Circuit. Sirkuit kami telah terpilih untuk menjadi venue sejumlah event balap kelas internasional, sehingga mendapat perhatian dari pecinta dan pemerhati balap dunia. Kesempatan untuk menjadi bagian dari event di Pertamina Mandalika Circuit merupakan momen bagi sebuah brand untuk go internasional. Oleh karena itu, kami membuka kerjasama dengan semua pihak agar kesempatan emas ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendorong branding perusahaan atau institusi Anda. Imbo Cahyadi, ITDC dan MGPA menyambut semua pihak yang ingin berkolaborasi dalam menyukseskan event-event yang digelar di Pertamina Mandalika Circuit. Kami berharap kerjasama antara ITDC, MGPA dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat terus terjalin, tidak hanya dalam sport event yang akan berlangsung di The Mandalika, melainkan juga untuk event-event lainnya sebagai upaya untuk memberikan multiplier effect yang luas untuk Indonesia. Tutup Nugda. Jelang balapan di sirkuit Mandalika, pembelian tiket MotoGP Mandalika 2022 terus membludak. Minat masyarakat untuk menonton MotoGP Mandalika 2022 terus terlihat. Hal tersebut ditandai dengan banyaknya permintaan tiket nonton langsung aksi Marc Marquez dan kawan-kawan di sirkuit Mandalika Lombok. Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata Injourney, Maya Watono menyebutkan, sejauh ini sudah lebih dari 20.000 tiket MotoGP Mandalika 2022 terjual. Namun, permintaan itu terus bertambah seiring antusiasme masyarakat. Maya menambahkan permintaan tiket ini akan terus meningkat, apalagi mendekati hari balapan dimulai nantinya.
Tiket yang terjual sejauh ini sudah mencapai angka 22.300, kata Maya Watono seperti dikutip dari siaran pers pada Kamis 3 Maret 2022. Kami optimis bahwa penjualan tiket ini akan semakin naik menjelang dekatnya perhelatan MotoGP, ujarnya. Sementara itu, Direktur Operasi dan Inovasi Bisnis Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, Ari Prasetyo menjelaskan, ada 5 klasifikasi tiket yang dapat dibeli oleh masyarakat, mulai dari General Admission, Standard Grandstand, Premium Grandstand, VIP Hospitality Suites atau Deluxe Class, hingga VIP Hospitality Suites atau Premier Class. Secara total keseluruhan, panitia menyediakan kuota sebanyak lebih dari 60.000 tiket. Panitia juga menyediakan 10.000 tiket General Admission, yang merupakan tiket non-sitting area, di mana penonton bisa memilih tempat di beberapa area Bukit Sirkuit Mandalika. Dalam menyiapkan area General Admission, kami telah melakukan pemetaan dan overlay yang baik, sehingga kami pastikan setiap penonton selalu memiliki akses ke UMKM, toilet, tenda medis, dan juga musola, kata Ari. Harga tiket pun beragam sesuai dengan klasifikasinya. Kelas General Admission dimulai dari Rp115.000 di hari pertama hingga Rp575.000 untuk rest day. Ada juga harga building di berbagai kelas tiket untuk hari kedua dan juga ketiga. Selain itu, paket building 3 hari, VIP Hospitality Suites atau Deluxe Class dan Premier Class. Semua tiket bisa dipesan melalui situs penjualan online seperti di diandratiket.com, tiket.com, My Pertamina Apps, ITDC Explorin, dan tiketapasaja.com. Di sisi lain, menjelang perhelatan MotoGP Mandalika 2022, ITDC bersama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA terus merampungkan berbagai persiapan, mulai dari penyempurnaan lintasan serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Semua fasilitas pendukung tersebut menjadi fokus utama sebelum balapan dimulai. Persiapan fasilitas itu ditargetkan selesai pada 16 Maret 2022. Kami dan tim di lapangan sangat optimis perbaikan lintasan bisa selesai lebih cepat pada 10 Maret dan dipastikan sesuai dengan spesifikasi dari Dorna Sport dan juga FIM, kata Direktur Utama MGPA Priyandi Satria. Sementara itu, rencana pengerjaan aspal lintasan sepanjang 1,2 km berjalan sesuai dengan rencana. Berbagai simulasi juga mulai dilakukan untuk mendapatkan komposisi yang tepat. Pengerjaan pemasangan aspal ini dimulai pada 4 hingga 8 Maret 2022. Road Grip Motorsport Indonesia selaku kontraktor utama pembangunan sirkuit Mandalika buka suara soal penyebab kerusakan aspal lintasan di Lombok, NTB tersebut saat digunakan sebagai arena tes official MotoGP pada bulan lalu. Berbicara kepada MotoGP.com, menjelang balapan pembuka di Qatar pada Rabu, General Manager RMI Simon Gardini sangat mengapresiasi upaya pemerintah Indonesia